Baik, salam investigasi. Pemirsa investigasi, di saat ini di tengah-tengah masyarakat, mungkin publik ya, masih ini artinya pembahasan tentang kekosongan wakil wali kota Padang, diberhentikannya Sekda Kota Padang itu menjadi isu yang sangat hangat yang saat ini diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami juga sebagai media investigasi coba memberikan tayangan yang berimbang segala narasumber dengan berbagai tokoh dari tokoh politik, dan kami akan coba berusaha menyajikan pemberitaan yang berimbang, dan kami juga akan berusaha mengundang para narasumber kami ataupun bintang tamu kami sesuai dengan kapasitas dan porsinya. Saat ini kami akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang kota Sumatera Barat dan Kota Padang yang juga tidak asing lagi. Beliau adalah mantan wakil DPRD Kota Padang, dan beliau adalah ketua DPD PPM Sumbar, ketua Rismen mahasiswa Pagaruyung, dan berbagai lembaga pernah beliau diketuai. Dan langsung saja untuk membahas pembahasan ini, kita perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bang Wahyu Irama Putra. Selamat siang Abang Dah. Herman Cetar Bang Dah dari ya, investigasi. Herman, tapi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Herman supaya lengkap. Nama saya itu Haji Wahyu Irama Putra. Oh iya, siap aja. Oke, terima kasih Bang Wahyu. Bang Wahyu, kita ini mau ngobrol lah sama Bang Wahyu. Artinya saat ini Bang ya, di publik, di tengah-tengah masyarakat, ya mungkin orang bertanya juga, Bang, saat ini Bang, Abang melihat lah dari kacamata Bang Wahyu, melihat saat ini kekosongan Sekda tidak ada, wakil wali kota tidak ada, itu bagaimana Bang? Kalau tanggapan Abang, yang Abang sendiri adalah mantan wakil ketua DPRD Kota Padang. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Dan Anda datang seperti begini karena saya lagi memperingati Hari Veteran secara nasional, secara virtual, dan saya bersama dengan ayahanda pejuang kami hari ini. Iya. Alhamdulillah, saya melihat memang ada satu persoalan terjadi berkembang di tengah masyarakat. Pertama tentang penonaktifan. Ingat dulu bahasanya, jangan cepat-cepat diartikan. Nonaktif itu belum berhenti. Saya nggak tahu, mungkin ada pandangan saudara wali kota di dalam sesuatu yang perlu mereka luruskan. Ini kan terjadi waktu itu tentang adanya pergantian jabatan di ASN Kota Padang. Saudara Sekda dia tidak mau tertangani karena dia beranggapan ada aturan yang terlanggarkan. Oh begitu. Ya, tentu nggak bisa. Ini jabatan paling tertinggi itu yang untuk jabatan sebagai kecuali wali kota dan wakil kota itu jabatan politis. Ini bukan itu. Ini yang kita akan melihat kondisi itu dulu. Tapi berkembang terus. Ya, akhirnya terjadi penonaktifkan, terus dikejar-kejar terus, tapi terakhir wali kota dia mengatakan belum memberhentikan. Tapi saya menghimbau seharusnya cepatlah teman-teman di DPRD untuk bersikap. Karena yang dikatakan sesuai dengan undang-undang, ini dikatakan pemerintah daerah itu adalah eksekutif dengan legislatif. Ya, itu hak DPRD. Sayang itu memanggil ada apa sebenarnya, tapi kan ini sudah terjadi. Pasti dia akan berkembang. Terus berita media sosial sudah macam-macam. Terakhir saya dengar lagi PKS berkomentar lagi. Ya. Loh, biasalah kalau hal demikian di dalam politik ini kan tidak ada yang teman abadi, itu tidak ada. Iya. Kita tahu mungkin waktu perseteruan untuk Pak Mahyudi dengan di Septa muncul dengan dua partai. Ya, tentu kita melihat kondisi mereka, PKS juga sudah berkomentar, ya, Saudara Malion sudah menyatakan sikap harus kembalikan jabatan Sekda. Sebenarnya nggak perlu, saya mengatakan seharusnya jangan dilempar ke media yang mencecar demikian. Terus Pak Mahyudi, gubernur kita Sumatera Barat, nanti diwawancara wartawan, udah muncul lagi. Ya, ini memang kalau begitu ceritanya, saya mengimbau saudara di Septa cepat betul-betul berpikir arif lah. Ya, memang tidak ada jabatan tertinggi untuk ASN itu adalah Sekda. Iya.
Terus memang wali kota sebagai dewan pembina, betul. Cuma itulah yang akan membantu kita di dalam mengambil sebuah kebijakan. Tidak bisa kita semena-mena kehendak hati. Ada aturan, nah itu gunanya kita punya staf itu yang tahu dengan asal aturan itu. Kalau ada keinginan-keinginan juga, coba luruskan, coba minta pandangan pendapat kita dari bawahan wali kota maupun sekda, nanti sekda melihat duduk makan. Saya melihat wali kota yang lama, Pak Mehdi, Pak Pojibar, saya lihat itu yang pintar mereka. Ya, mereka jangan bersenggolan dengan aturan. Ini memang. Apalagi sekarang ini bisa mengakibatkan kerugian materi. Saya katakan aja, terbayarkan sesuatu yang salah, diterima, itu bisa dikembalikan uang yang salah itu ke negara lagi. Saya misalnya diangkat sekarang selaku pejabat eselon 2 di Kota Padang, udah berjalan saya 2 tahun misalnya. Cuma prosesnya salah. Yang 2 tahun yang pernah saya terima itu dikembalikan ke negara. Bisa itu, Bang? Iya, memang terjadi. Nah, itu kan perlu. Iya. Nah, saudara mahasiswa saya juga bertemu. Saya pernah juga waktu itu. Nggak pernah saya mengatakan saya nggak keras dengan eksekutif. Tapi jalurnya akhirnya enak. Kebutuhan yang kita selamatkan, tapi keinginan ke masyarakat kita juga sampaikan. Nah, ini memang perlu adalah komunikasi yang baik. Tentu yang di dalam hal demikian ya kita melihatlah apa sekarang ada terjadi lagi Masrul kebijakan ke provinsi, ya biasa-biasa saja. Tentu Masrul dikatakan hubungan baik dengan Pak Mehdi. Tentu yang tahu menilai Masrul itu ini dia Surubah, sekarang jadi gubernur. Dan saya sudah bertemu terakhir, saya bertemu juga dengan Pak Masrul dan alhamdulillah mereka juga apa sebenarnya memang saya sangat paham aturan itu persoalan-persoalan yang tidak sesuai melanggar Permen Permendagri segala macam tentang pengangkatan jabatan ya itu aja. Dan mereka mengambil tahu tangani mungkin perlu juga itu gunanya para staf ahli para staf ahli itu untuk memberikan atau diminta nggak oleh wali kota untuk pendapat staf ahli misalnya di bidang staf ahli bidang kepemerintahan dipelajari ini. Makanya saya katakan meletakkan orang itu zerek man zerek job, jangan zerek man zerek please. Ya ini kan tata mengangkat seseorang ini zerek man zerek please kesukaan dia. Ya, tapi kalau zerek man zerek job berarti orang yang ahli di sana itu yang kita pilih. Dan percayalah kepada kawan sekalian. ASN juga mantan ASN. ASN ini dia akan mengatakan siapa pimpin hari itu, itulah komandan saya. Jadi nggak ada mempolitikan dia orang ini orang itu. Saya rasa memang cara kita seorang pemimpin itu mendekati H misalnya namanya A B. Sekarang aku yang berkuasa. Iya, benar. Jadi kita bersama ya. Iya. Itu kan pendekatan batin saja itu. Psikologi saja untuk menyampaikan. Enggak mungkin dia kan nomor eselon 2. Kalau umur dia tidak eselon 2 58 pensiun. Kalau dia dapat eselon 2 60 pensiun. Apa pula yang dilakukan untuk menteri-menteri yang lain? Pasti dia akan mengabdi, Bang ya. Mengabdi kepada siapa yang menjadi pemimpin pada hari itu. Benar. Nah, sekarang kalau sekda tidak ada loh. Saya juga menyayangkan, ya saya nggak tahu juga PLH mau. Untung PLH mau. Saya berpikir juga kalau yang baik Pak kenapa saya yang PLH? Siapa yang nama PLH sekarang Pak? Asisten berapa tuh? Asisten 2 ya? Eselon 2. Si Pak Edi ya? Pak Dr. Edi itu maksudnya. Jadi ini yang perlu. Dan untuk itu kita berharap kepada wali kota saatnya untuk rekonsiliasi lagi. Wali kota punya kewenangan yang besar. Kewenangan itu, Bang. Kewenangan. Udah kumpul, kita ada persoalan, jangan lagi biar. Dan ingat, saya hanya ingin mengatakan, teman wali kota yang terbaik itu adalah pers. Ini pers kan saya lihat juga ada alergi. Teman-teman banyak kenal sama kita, ya. Saya mengatakan itu saja. Saya inginkan Padang ini maju dengan baik, semuanya membantu.
tidak ada yang super, karena Kota Padang ini kesuperannya adalah melakukan komunikasi dengan siapa saja. Ya, kalau memang wali kota, memang bayangan jabatan politik ya memang demikian. Ada keinginan kedua, ya biasa saja, itu jabatan politik. Pasti itu pemikiran demikian. Namanya jabatan politik akan diganti 2024 ya. Bagaimana Henry Septa baik untuk melakukan perbuatan sampai 2020 akhir jabatan, tentu dia akan sendirinya akan melakukan. Dan siap dia menyiapkan tim dia yang bagus untuk melakukan popularitas dia sendiri, tapi prioritas elektabilitasnya itu tentu dengan apa yang pernah diperbuat, apa yang dilakukan di Kota Padang pada saat Mahyadi menang di Kota Padang. Pada zaman dia itu memang walaupun perencanaan dilakukan orang belakang sebelumnya, tapi di zaman dia itu tereksekusi, ya sudah nama dia dapat. Iya, iya. Nah, itu masalahnya. Bang, ini sangat menarik apa yang disampaikan Abang. Bang, apakah ada indikasi Bang, ini kita nggak setuju lah Bang, terhadap pemberhentian Sekda Kota Padang itu Bang dengan politik praktis Bang, kalau pandangan Bang Wahyu lah. Saya bisa saja itu, ya, tapi janganlah kita berpandang yang negatif. Saya mengatakan kalau kita bertolak berangkat dengan kecurigaan, ya hasilnya tidak akan baik. Ya, sekarang udahlah, panggil empat mata, ngomong baik-baik, apa mah. Selesai masuk bukan orang mengatakan politik dia. Kalau dia mengatakan orang politik berarti dia PNS. Nggak ada itu, PNS itu tidak ada yang orang politik. Tapi dia pasti akan mengatakan siapa komandan siapa dari itu, itulah pimpinan saya. Tetapi kalau dia akan dikorbankan untuk sesuatu hal yang merugikan dia, mungkin hari ini Amasrul nggak mau tantangan itu karena dia membaca aturan. Tapi kan kita nggak tahu apakah Amasrul pernah menyampaikan kepada wali kota, pernah menyampaikan betul meyakinkan seseorang, Pak ini salah. Tapi kalau memang disampaikan, nggak bisa, saya yang tanggung jawab. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Sekda yang paling bertanggung jawab untuk dalam Bang, Sekda ini kan posisi sentral Bang, kalau di pemerintahan Bang. Sejauh ini Bang, kalau melihat dengan tidak nonaktifnya Sekda ini, bagaimana Bang pandangan Bang itu Bang? Ya, tapi kadang-kadang bahasa kita posisi sentral, ya sebenarnya ada persoalan. Kadang-kadang kawan-kawan mengatakan sentral, nggak ada sekda pun, nggak ada pun jalan juga pemerintahan. Jangankan sekda wali kota, wakil kota nggak jalan juga pemerintah. Iya. Nggak perlu diragukan. Nggak perlu lagi kan ya. Ada kan sekarang yang ada image mengatakan pemikiran, bisa-bisa nggak ada wali kota ini kalau kesalahan dilakukan oleh wali kota. Iya. Bisa diberhentikan wali kota. Tapi soal pemerintah itu yang punya hak itu sebenarnya DPRD. Jadi ada itu saja. Kalau memang ada kasus hukum yang terjadi, ya tentu kan ada peraturan pemerintah mengatur kalau orang sudah terhukum dengan 5 tahun, tentu dibebas tugaskan dari jabatan itu. Saya rasa itu yang perlu menjadi perhatian kita. Saya hanya mengimbau selalu orang hidup dan lahir dan minum di Kota Padang. Saudara Henry Septa yang hari ini dulunya wakil wali kota, sekarang naik jabatan wali kota, saya mengimbau tidak ada yang perlu, udah kembalilah kepada rule yang sebenarnya. Ya, jangan didengarkan pendapat-pendapat tim sukses yang di luar. Ya. Saya dengarkan ada juga tim sukses yang tidak tahu aturan, yang ini ganti. Jangan tempat menerima itu. Padang ini hari ini wali kotanya Henry Septa. Ya. Henry Septa sudah legitimasi yang tidak bisa didapatkan. Sekarang Henry Septa berjuanglah, bangunlah kota ini. Apa ide pemikiran, apa yang harus Anda berikan. Kalau perlu saya sarankan Anda tidak usah berpikir yang lain. Bentuk dia tenaga ahli yang di luar struktural. Ada di sana orang adat, ada di sana orang perguruan tinggi, ya, ada rumah Henry Septa. Masuk kembali. Jangan dia pula. Jadi kalau ada usulan masyarakat diolah di rumah. Nah, dia yang mengatakan, mungkin kaitannya kepada nanti kan dilaporkannya. Ini kepada PUPR, usulan masyarakat. Enggak. Jadi nggak perlu karena memang ada pula mengatakan tanpa wali kota enggak lah. Tanpa wakil kota nggak ada persoalan juga kalau bisa membagi itu. Nggak ada persoalannya, kadang-kadang jadi
bawaan pikiran hari ini itulah yang mengatakan saya hanya mengimbau kondusifkan suasana ini, dan itu ada di tangan Pak Hendy Septa. Bertemulah dengan Masrul kembali. Saya nggak tahu apa Masrul juga mau. Saya rasa memang perlu karena memang yang pembakar ini yang membuat suasana menjadi hangat terus. Saya rasa itu aja persoalan. Ada menggali lagi, wah dulu juga Pak Masrul juga melakukan hal sesuatu yang pada zaman dia menjadi Sekda Mayedi ya. Itu nggak tahu saya. Artinya nih Bang, ini tanda petik Bang, atau pembersihan Bang dari rezim yang lama Bang. Kalau dari Kalau itu yang dipakai oleh secara oleh politik, saya mengatakan dia sudah memakai sesuatu yang salah. Tetapi kalau yang politik lama dia mempergunakan yang baik, ada perkataan orang enak dengan Pak Hendy Septa. Tapi kalau sudah dilawan, sudah dikatakan isu demikian, ini akan berbahaya. Berbahaya untuk Indonesia. Iya, gitu Bang. Luar biasa. Oke Bang, kita sedikit lah Bang, kita agak melebar sedikit Bang. Saat ini juga Padang kita ketahuin Bang tanpa wakil wali kota Bang. Abang sendiri kan pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Padang. Iya. Menurut Abang lah Bang, tanggapannya Bang. Nah, ini kan sudah hampir 4 bulan nih Bang, kekosongan wakil wali kota Padang Bang. Bagaimana Bang kalau Abang menyikapi hal ini Bang? Saya mengatakan persoalan wakil wali kota itu pemain tunggal. Ada di wali kota Padang, Hendy Septa. Ada yang mengatakan yang pengusung, janganlah, ini kan ada domba lagi nih. Pernyataan itu yang salah partai pengusung sebenarnya. Enggak lah. Yang punya kewenangan itu wali kota. Meminta saya perlu wakil wali kota untuk diusulkan dengan sebuah proses karena memang sesuai dengan peraturan yang dilakukan harus diserahkan DPRD minimal 2 nama. Pengusungnya adalah PKS dan PAN. Saya dengar PKS sudah masuk namanya 2 nama. Iya. PAN masih bergalau, tapi ada yang sudah mengatakan sudah masuk juga. Kalau PAN, apa ragunya PAN, ketua PAN itu kan kebetulan juga Hendy Septa. Nggak bisa mengatakan kalimat itu. Sekarang saya perlu orang ini masuk dari 2 nama ini dia akan melakukan seleksi. Jangan dimainkan dan timbul lagi investasi oleh masyarakat. Ini sengaja oleh Pak Wali Kota Hendy Septa. Nanti 2022 mereka akan pegang wali kota. Dia takut nanti jadi wakil wali kotanya yang bisa akan ikut bertanding. Itu kan sudah penakut. Kalau jadi penakut gak usah jadi politik. Nggak ada perlu itu. Jadi apa? Udahlah, masuk namanya kita lihat. Nanti DPRD yang memilih, masuk nama, sampai ke DPRD, masuk ini, keluar nama ini, udah. Karena lebih dari 2, pilih. Ya. Suara siapa? Ya dari jumlah DPRD yang 45 orang itu yang menentukan. Suara terbanyak yang menang. Jadi wakil wali kota. Dan masa periode sekarang ini kan 2003 sudah selesai. Memang sejujurnya bulan Agustus September itu sudah ada selesai lah tentang wakil wali kota, telah mengatakan siapa wakil kota. Saya mengatakan siapa orangnya, siapa keinginannya itu dimiliki oleh saudara Hendy Septa, wali kota. Kalau dia nggak mau diusulkan Pak, dia kan bisa lobby dengan partai. Saya inginkan ini Pak. Bisa itu Bang? Bisa lah. Mereka yang menentukan itu. Ya, dia datang kepada partai politik, apalagi PAN. Saya inginkan PAN orangnya ini. PKS, bukan yang ini. Ya udah. Dari luar pun, tidak kader PKS pun bisa juga kalau memang ada komunikasi yang baik. Iya. Tidak harus anggota PKS, tidak harus PAN. Mungkin mengatakan saya menginginkan kepada orang eksekutif. Ya, tergantung wali kota untuk berbicara kepada partai pengusungnya. Saya ingin memang saya lemah, saya ingin orang birokrasi dan menjadi wakil wali kota. Bisa itu Bang? Bisa, nggak ada proses. Dengan catatan keluar rekomendasi di partai pengusung. Nggak ada masalah. Sampailah ke sana nantinya. Nah, soal pemilih kan tergantung wali kota juga, mengenai lobby dengan legislatif kalau baik. Nah, kan itu yang persoalan hari ini. Saya mau DPRD Padang tidak usah sikut-menyikut. Ya, ini berbahaya sekali, ada fraksi-fraksi yang mulai berbicara. Ya. Dan akhirnya berkata, loh kok memang nggak pernah dipanggil. Kan hak prerogatif DPRD itu ada.
cepatlah gunakanlah prerogatif itu. Ini kan saya dengar antar praksi saja nggak kompak, apalagi dengan seluruh anggota DPRD. Itu suasana yang saya laporan yang saya pantau di luar. Ya, saya sepanjang itu menguntungkan tidak ada melemahkan DPRD, saya akan bantu untuk menyampaikan. Memang banyak harus aturan kepemerintahan. Ya, kawan di DPRD itu harus betul-betul untuk sering membaca lah, sehingga kita tidak salah untuk menentukan suatu langkah dan sikap. Itu karena memang kita dibawakan dengan aturan yang benar. Iya, iya. Seperti itu regulasinya Bang ya? Ya. Tapi pada prinsipnya kalau di DPR itu Bang, dia tinggal menunggu aja Bang, siapa yang akan disodorkan ke apa itu? Ya janganlah menunggu, kalau sudah menunggu ketika kan bertahan terus kita, jangan menjemput bola lah. Jemput bola Bang. Iya. Sama juga saya mengatakan untuk pergantian antar waktu. Menunggu kapan mau jadi antar waktu? Kita jemput. Ya kan? Iya. Menunggu wali ini tanya, Iya. Wali, kita ingin bertemu nih di mana? Tempatnya kan nggak perlu DPRD, ketua fraksi bertemu. Nggak mungkin Pak Wali Kota tidak mau bertemu. Iya. Kacau dari jabatan politik. Iya. Apa masalah? Atau gimana ini? Oh enggak, itu ada yang lobby, ada lobby fraksi-fraksi. Kadang-kadang fraksi Golkar bertemu dengan PKS, Gerindra bertemu dengan kan lobby fraksi terjadi kan. Iya. Nah, kita tidak menginginkan demikian ya. Ada lagi yang sudah bermain-bermain, sudah menggunakan itu. Ya terserah, yang menggunakan yang bisa digunakan gunakanlah, yang tidak digunakan nggak usah dimakan, bilang itu aja. Tidak ada persoalan, ada keinginan itu memang muncul dari keinginan kita sendiri. Jadi pada prinsipnya kalau dari pandangan Bang Wahyu ini kalau masalah komunikasi aja Bang, baik di dari tentang sekda tadi, begitu juga dengan pendamping untuk wakil wali kota Bang. Ya, pada saat sekda itu kan saya katakan kalau memang ya saya tidak mungkin lah tidak tahu anggota DPRD ini, kan ada juga orang sekda di sana juga ada lah. Iya. Nggak mungkin anggota DPRD karena tahu sekda itu di dalam pembahasan ketua. Iya. Ya, dia tahu semua. Pastilah lah. ya. Itu nggak mungkin lah di antara kawan-kawan DPRD itu tidak kenal dengan wali kota. Ini sudah terjadi. Ya maka komunikasi lah. Iya, komunikasi yang baik. Ya, akhirnya memang ya, jangan komunikasi minta jalan aja kan. Itu saya pesan anggota DPRD selama Korpit ini turunlah ke daerah. Ya, himbau lah. Saya menginginkan kawan DPRD itu diberi hak, kawan DPRD Padang ini untuk diberi hak, tapi udah terlambat. Ini nggak ada kata terlambat. Masing-masing dapil itu diberikan dia untuk bisa vaksin orang minimal berapa ribu. Iya. Itu mana nampak kerja nyata. Kerja nyatanya. Saya coba kemarin untuk vaksin. Kalau saya kan tidak ada punya apa-apa, jawaban orang itu nggak ada barang habis kan. Nggak ada apa yang bisa divaksin lagi. Saya juga melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, sampaikan bahwa vaksin itu tidak memang perlu kita awal. Siapa yang bisa menjawab? Anggota dewan, karena dia berada di dapil ya pemilihan. Apa yang harus di TNI? Dia saja. Saya punya 5.000, kasih kuota satu orang vaksin. Saya sudah kan. Berarti orang dapat vaksin semua. Sekarang kalau nggak divaksin, wah ingin bebas tapi vaksin tidak, kan kacau juga. Ternyata ngiri juga kita melihat kemarin ada kalau di GP1 orang nggak pakai masker. Bukan tapi mereka sudah mengerti vaksin. Nah, itu. Padahal kita tidak. Ini juga perlu kita apakan. Jadi untuk itu saya mengimbau teman-teman di DPRD sebagai wakil rakyat. Yang pertama Prasekda harus ada ikut untuk menyelesaikan, jangan terbawa sesuatu hal yang merugikan kita bersama. Ya, ada unsur politisnya semacam tidak perlu itu dibicarakan. Ketakutan ini kan ada persoalan soal masuk. Kalau mau coba itu mungkin ditarik saja. Jawaban wawancara Risepta kita dia masih dibutuhkan. Itu kan nggak mungkin dibutuhkan, nggak mungkin dia akan turun menjadi kepala dinas. Nggak mungkin, karena nggak mungkin. Ya jawabannya untuk kembali lagi. Kalau kembali lagi tidak ada, nggak usah takut. Kalau memang iya, saya masuk akan semangat. Akan lebih semangat lagi. Ya, yang kedua tentang pemilihan wali kota, saya juga mengharap saudara wali kota gawenya ada tangan wali kota. Jangan bikin alasan lagi yang tidak. Jemput bola wali kota. Saya inginkan cepat wali kota saya dibantu. Saya perlu orang membantu saya di bidang ini. Tapi
jangan lagi ini pas, hati-hati. Kau nanti dia akan mengalahkan kau nanti. Oh, iya. Kepentingan ya. Ya ini kita ya Persepsi lah, persepsi ya. istilahnya kalau saya bilang kita hijrah aja lah. Hijrah ya. Pikiran yang baik aja. Baik aja, ya. Itu aja. Saya rasa itu aja yang dan kita perlu ini dalam persoalan hari ini kita sadar ekonomi masyarakat terganggu sangat. Saya kan di bidang usaha ini. Iya. Ceritalah kalau ada mengatakan tidak ada mengatakan ekonomi masyarakat terganggu. Benar. Sangat terganggu. Anda sekarang dulu mengatakan maaf nilai uang 100 kecil. Sekarang uang 100 sudah besar. Besar. Betul kan? Betul. Dulu kita dapat uang 100, wah kecil betul. Sekarang jangan 50 pun udah besar. Apalagi saya mengatakan hal itu. Dulu anak makan durian 60.000 udah beli. Sekarang durian 20.000 dibeli orang. Belum besar tuh cuma 20.000 ya. Terjadi memang ada suatu nilai-nilai yang inilah saya katakan saya karena di bidang saya properti saya melihat itu sangat terganggu dan kegoncangan yang luar biasa. Ya, pengusaha aja terganggu apalagi UMKM. Saya ketua Dewan Koperasi, teman-teman koperasi sangat terganggu. Terasa tuh Bang ya? Sangat terasa. Terasa Bang. Dampaknya besar Bang. Ya kita tahu lah dari prinsip perbankan hari ini apa yang bisa kita lakukan. Ya, bantuan-bantuan pemerintah ya walau sampainya dari mana. Ini yang kita perlukan pada hari ini dan di akhir saya mengatakan yang pertama tidak ada hal yang terbaik. Saya menghimbau saja saudara wali kota, sahabat saya di Serta untuk bisa melakukan komunikasi dengan sekda. Duduklah berdua. Di mana harus kita selesaikan. Kalau tidak bisa, kalau memang ingin juga keluar dengan kalimat bahasa yang baik. Jangan kalimat bahasa yang benci. Yang kedua tentang wakil wali kota, saya juga himbau kepada wali kota Padang, sahabat saya di Serta, tentukanlah pilihannya. Karena memang sudah ada masukkan nama, ya udah. Kalau ada tidak suka, sampaikan. Belum tepat. Tapi kalau memang sudah usulan itu bukan kewenangan, udah masuk namanya di partai politik, bukan saya. Jangan ada melobi pada saat nama sudah dikirimkan oleh partai politik ke sana. Dan kalau dikirimkan teruskan. Kalau memang partai Anda dia sendiri nggak mengirimkan, ya sudah, tinggalkan. Itu aja. Berarti PKS saja yang menerima usulan. Penting 2 nama. Jadi itu aja. Kapan waktunya saya minta Agustus penerapan September sudah selesai. Dan kalau sudah masuk nama berarti DPRD akan bikin panitia khusus. Sudah selesai. Ya Oktober punya wakil wali kota. Iya. Bang, ini tadi Bang. Abang katakan bahwasannya Endra Septa seorang politisi. Jangan takut kita untuk kalah ke depannya gitu Bang. Dari kacamata Bang, apakah Abang ada indikasi takut terjadi matahari kembar Bang di pemerintahan Kota Padang ini Bang? Enggak lah, mana pula bisa terjadi matahari kembar. Yang punya kewenangan itu wali kota. Aduh, kalau gitu nggak paham memang namanya gimana bisa. Nggak bisa itu Bang ya? Kalau wakil wali kota itu membantu wali kota. Tidak mungkin sebuah kebijakan yang salah pemaknaan. Dia bekerja atas perintah wali kota. Maka disebutkan nggak perlu. Kalau dia nggak kau duduk di kantor aja kata wali kota. Ini duduk di kantor dia wakil itu kan. Atau ke masjidnya pergi ke masjidnya dia. Iya. Nggak ada itu. Nggak ada itu Bang. Nggak ada indikasi seperti itu, nggak ada itu Bang. Ya. Oke Bang Wahyu, sampaikanlah Bang kepada publik masyarakat Kota Padang apa yang bisa Bang sampaikan dengan saat ini kondisi Kota Padang yang saat ini sekda nggak ada dan wakil wali kota nggak ada. Silakan Bang Wahyu, closing statementnya untuk masyarakat. Ya, yang Kota Padang. pertama tentang sekda tentu yang bisa menyelesaikan hanya mereka berdua, wali kota dan sekda itu sendiri sudah masuk. Duduk berdua lah, apa maunya. Karena mudah-mudahan ada satu perdamaian yang baik. Karena memang di dalam kerusuhan itu kadang-kadang terjadi perdamaian, di sana mata orang akan jadi bangga dan segan. Itu harus yang tahu tuh mereka berdua. Terus udahlah, jangan ada masuk pihak ketiga, jangan dibawa berdua aja. Saya tahu perjanjian yang penting yang saya tahu, ASN tuh dia di depan siapa komandan yang dihormati.
Oh nanti dia ada orang partai politik semacam. Ketahuan saya orang partai politik, hari itu dipecat dari PNS. Nggak bisa. PNS nggak bisa begitu. Tapi aspirasi yang dekat dulu pada yang lama itu soal biasa. Kenapa harus takut? Yang dengan yang baru dengan kita lebih baik dari mereka. Itu pertama. Itu dan tidak usah diperlemik lagi. Silakan supaya wali kota yang bisa untuk meredam itu, untuk wakil wali kota yang punya meredam suasana. Jangan dibiarkan kawan-kawan eksekutif legislatif untuk bicara antar fraksi. Udah. Dia minta panggil ketua partai politik yang mengusung, saya ingin namanya sekian, tanggal sekian, dan apakah memang ada pesan sebelumnya, silakan, itu mereka yang tahu, wali kota yang tahu. Masuk ke DPRD, selesai sudah. Kalau udah masuk DPRD tidak ada lagi komentar DPRD, selesai sudah. Karena memang tidak ada, memang 2 nama, ya mungkin pan ada 2 nama pula masuk, mungkin di partainya mungkin 4 nama atau di mana, yang keluar kan dari satu ini siapa? Masuk ke sana, sampai ke DPRD. Selesai kan? Apa masalah? Dan DPRD juga berpikir mudah-mudahan konflik selesai. Sekarang pembahasan keluar PPAS tentang anggaran, ya sudah, kita lihat kerja itu yang baik, lakukan dengan baik dan secara kondusif. Padang ini harus dibangun kembali, ya. Jangan capek-capek juga anggota DPRD jalan-jalan tapi tidak darat, capek tidak darat itu. Pesawat aja lah pergi. Banyak risiko tabrakannya di darat. Ya mudah-mudahan itu saja yang saya mengatakan. Himbauan saya kepada semua, sekarang kami percaya kepada eksekutif dan legislatif, lakukanlah kegiatan untuk kebaikan Kota Padang. Di mana lagi harus kita mendapatkan, dunia usaha sudah sangat terganggu, hotel sudah sangat terganggu, jasa-jasa sekarang sangat terganggu. Tidak ada pemikiran lain, lurus sekalian. Anda harus bersatu, duduk bersama, selesaikan masalah dengan baik, dan sesuatu hal yang mengganggu itu saudara wali kota di dalam penyelesaian untuk Sekda, karena bola ini ada semuanya oleh wali kota. Bola penyelesaian antara 2 persoalan yang muncul hari ini ada di tangan wali kota Padang, Hendy Septa. Tidak ada yang lain. Ya. Penyelesaiannya saya katakan, saya ulang lagi, penyelesaian wali kota dengan persoalan Sekda dengan adanya wakil kota, jangan dilepas lagi Pak Wali Kota untuk orang berbicara. Anda yang menjawab, ini saya selesaikan, berikan waktu saya 10 hari misalnya, sudah selesai. Wakil Wali Kota akan masuk, saya sudah selesai, udahlah. Apalagi yang dipikirkan, bangun ke daerah dengan baik, tabung seperti masyarakat, dan semua, dan seringlah duduk bertemu dengan kawan DPRD bersama-sama. Memang nilai kebersamaan itu yang sangat mahal dalam semua membangun sebuah daerah. Oke Bang Wahyu, terima kasih atas kehadirannya di Investigasi Channel dalam menyikapi perihal kekosongan Sekda Kota Padang dan wakil wali Kota Padang. Demikianlah obrolan kami dengan salah satu mantan wakil DPRD Kota Padang, dan beliau salah satu tokoh masyarakat yang juga sangat memiliki loyalitas terhadap pembangunan Kota Padang dan salah satu tokoh pemerhati untuk melihat bagaimana situasi perkembangan Padang saat ini. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwasannya kami media Investigasi Channel berusaha menyajikan pemberitaan secara berimbang, dan kami tidak ada berusaha mengundang para narasumber yang berkapasitas dan berkompeten untuk menanggapi perihal terjadi yang saat ini kekosongan wakil wali Kota Padang dan Sekda Kota Padang. Demikianlah obrolan kami, kita berjumpa di lain kesempatan dan salam investigasi.